Oke, contoh sebuah elektron di titik A mempunyai laju awal V0 sama dengan 1,41 kali 10 pangkat 6 meter per sekon bergerak dalam ruang bermedan magnet yang serba sama. Jarak antara titik A dan B adalah 0,1 meter. Hitunglah yang pertama besar dan arah medan magnet sehingga elektron tersebut menempuh lintasan setengah lingkaran dari A ke B. Otomatis ini kalau kita lihat di sini ada titik A. Ini titik A, ini titik B. Nah, berarti elektron ini dia ingin bergerak dari titik A ke titik B. Otomatis maka gayanya akan menuju ke B. F-nya ini. Kita lihat di sini ada F. Nah, ini F-nya. Dia akan menuju ke B. Nah, kemudian supaya lintasannya bergerak setengah lingkaran, maka si V-nya ini dia akan ke atas. V-nya ke atas. Nah, V-nya ke atas. Dan kemudian yang jadi pertanyaan B-nya itu sebenarnya apakah dia masuk bidang kertas atau keluar bidang kertas. Nah, karena dia elektron maka bukan QV cross B ya, tapi dibalik arahnya ya. Jadi B cross V karena dia negatif. Nah, ini F sama dengan QV cross B, arahnya ini ketika kita muter muatannya positif. Tapi kalau misalkan ini karena elektron, maka putaran yang akan kita putarkan, ingat Moore ya, maka putarannya jadi B cross V. Nah, supaya dia itu memiliki gaya ke arah sini, nah maka medan magnetiknya apakah dia ke dalam atau keluar. Nah, satu-satunya yang memungkinkan untuk elektron supaya medan magnetnya ke masuk bidang kertas yaitu gayanya dia ke arah sini ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalkan dia muatan positif, kalau muatan positif itu QV cross B, maka B-nya itu dia ke luar seperti ini. Nah, ke arah bidang kita. Oke. Jadi kalau misalkan misalkan dia muatan positif, maka si B-nya ini seperti ini. Nah, maaf. Oke. Nah, misalkan kalau misalkan dia muatan positif, maka si B-nya ini arahnya ke sini. Ya. Karena dia muatan negatif, maka B-nya ke sana. Jadi karena yang kita cari di ini adalah negatif, muatan negatif, maka V cross B arahnya ke sana. Nah, kemudian kita dapatkan arah B dengan adanya gaya magnetik dan ada medan magnetik, maka otomatis membuat si muatan ini dia bergerak melingkar ya. Bergerak melingkar seperti ini yang pembahasan yang sebelumnya. Gaya ini mengakibatkan gaya sentripetal sehingga kita punya F sama dengan QVB. Jadi kita bisa menghitung besarnya F sama dengan MA sama dengan QVB. Kemudian kita masukkan sehingga kita dapat B sama dengan MV per QR. Sehingga kita dapatkan B-nya itu ini 1,6 kali 10 pangkat minus 4 dengan arah medan magnetik itu masuk bidang gambar seperti ini ya. Jadi harus diperhatikan ya kalau misalkan terjadinya muatannya positif atau muatan negatif. Kalau muatan positif maka acuannya kalau misalkan muatannya positif, Bapak recall kembali ya. Jadi kalau misalkan dia muatannya positif, ini V, nah kemudian ini B, ini B ya. Nah, V, B, V ke kanan, B ke atas. Nah, kalau misalkan dia muatan positif, maka mutarnya dari V ke B. Nah, diputar ke sini. Nah, V cross B. Jadi V ke B diputar. Dia putarnya ke kiri berarti ya. Karena dia mutar ke kiri, maka otomatis gayanya dia seperti membayangkan Moore, V ke B mutar ke kiri. Oh iya, kalau kita memutar Moore ke arah kiri, maka yang terjadi Moore itu akan menuju kita ya, akan keluar ya Moore itu ya. Maka B-nya itu F-nya itu akan F-nya ini. Ya. Ini kalau
muatannya positif. Kalau misalkan dia itu muatannya negatif, Pak. Nah, kalau misalkan dia muatannya negatif, maka tinggal sebaliknya. Nah, ini seperti ini. Seperti halnya pada gambar ini juga. Oke. Jadi ingatnya kalau kita memutar mur ya. Kalau misalkan ingat V cross B gitu. V cross B. Gitu. Jadi kita dapatkan medan magnetiknya. Kemudian ditanya waktu yang dibutuhkan untuk elektron bergerak dari A ke B. Nah, waktu yang dibutuhkan maka kita butuh T. V sama dengan karena keliling setengah lingkaran, maka setengah keliling lingkaran ya setengah 2πr, maka kita punya T-nya sama dengan T-nya sama dengan πr per V ini, maka dapat kita T-nya ini. Nah, yang C, setelah elektron melalui B, selain mendapat gangguan muatan, medan magnet juga mendapat gangguan medan listrik. Ingat, ketika ada gangguan medan magnet dan medan listrik yang sudah kita bahas di bab pemilih kecepatan, tentukanlah besaran arah medan listrik agar elektron bergerak lurus beraturan dengan kecepatan V0 ke bawah. Otomatis karena dia harus bergerak lurus beraturan, misalkan ketika dia sudah sampai di B ini, nah udah sampai di B ini, gaya magnetiknya dia Fm-nya itu ke sini ya. Lihat. Ketika dia sudah di posisi ini B, otomatis Fm-nya arahnya ke sini ya. Ingat kan bergeraknya seperti ini. Set. Nah, otomatis Fm-nya yang awalnya bergerak ke sini di awal di titik A, maka ketika dia bergerak dari A ke B, nah maka Fm-nya dia ke arah sebaliknya ya. Oke. Fm-nya. Kemudian supaya si elektron dia bergerak lurus, maka harus ada penyeimbang yaitu di sebelah arah yang berlawanan, FL-nya. Nah, ini. Supaya dia bergerak lurus, akhirnya dia punya gerak lurus. Ingat syarat untuk dia si elektron dapat bergerak lurus yaitu Fe sama dengan Fm. Jadi sehingga kita punya, setelah diturunkan maka kita punya E sama dengan V kali B, atau V sama dengan E per B. Jadi karena yang ditanya E-nya, maka kita dapatkan medan listriknya E sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 2 I Newton per kolom ya. Ya, ini digunakan sebagai tugas yang sekaligus sebagai absensi. Silahkan bisa di pause untuk melihatnya. Oke, terima kasih.